Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Firman Panifan. Kali ini saya mau berbicara tentang survei yang belakangan ini sering dibincangkan di media sosial, yaitu tentang calon presiden, yaitu tiga nama ya. Ada Anies Baswedan, ada siapa lagi, Prabowo, kemudian ada Ganjar ya. Ada Ganjar. Tiga ini sering menjadi trending topik dalam survei. Oke, tentu pemirsa sudah tahu lah ya, teman-teman sudah pasti tahu nama yang tertinggi, partai yang tertinggi itu tidak lepas dari mereka berdua ini, Ganjar Pranowo dan Prabowo. Logikanya sederhana, mereka ini adalah capres, Prabowo adalah capres terkaya, kemudian Ganjar adalah capres dari partai yang sedang berkuasa. Sementara Anies Baswedan bukan siapa-siapa, dia bukan politisi dan juga hanyalah orang yang diapakan oleh apa ya, dicalonkan oleh siapa namanya dari Partai Nasdem ya. Nah, tentu soal kekuatan finansial Prabowo menang, soal kekuatan partai Ganjar menang. Sementara Anies kalah 2 kali. Dia tidak memiliki finansial dan partai yang cukup kuat. Dia tidak memiliki itu. Nah, oke. Apa hubungannya dengan survei? Kenapa survei selalu berpihak pada kedua mereka ini gitu? Sementara Anies Baswedan selalu di bawah 20% surveinya. Bahkan ditambah dengan Caimin sekarang itu juga merosot bahkan sampai 18%. Ada apa? Nah, begini jawaban subjektif saya, bahwa memang pertama kita harus ketahui surveyor ini itu dibayar oleh orang yang memesannya. Jadi mereka ini tidak digaji oleh negara. Mereka tidak digaji oleh negara. Mereka itu sebuah lembaga independen yang berjalan, yang melakukan survei, yang kemudian dibayar oleh orang yang memesan survei gitu. Kalau dibayar artinya mereka itu berharap dari situ kan gajinya. Siapa yang paling, kira-kira dari tiga calon ini siapa yang paling potensial membayar lebih besar ya gini, ya tentunya Ganjar Pranowo kan gitu. Prabowo Subianto karena dia yang paling kaya di sini. Apakah Ganjar potensial bayar? Ya potensial karena dia partai yang bertahan hari ini kan gitu. Anies dia partai yang miskin juga dan capres yang miskin gitu. Jadi secara logika surveyor mengikuti tuannya kira-kira gitu. Nah ini logika yang seperti inilah kemudian yang membuat banyak orang yang tidak percaya lagi dengan surveyor. Jadi ya terserah lah apa kata surveyor, yang penting saya mendukung salah satu capres misalnya begitu. Akhirnya di media sosial kan banyak yang kita dengar seperti itu. Nah tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan ini penting sekali terkait survei-survei, walaupun ya survei itu survei abal-abal yang berdasarkan siapa yang lebih banyak membayar dan dia yang dinaikkan elektabilitasnya melalui survei. Terlepas dari itu, kita juga harus berhati-hati dengan survei-survei yang abal-abal ini. Kenapa kita yang di luar semua partai ya, di luar semua yang kita dukung, bahwa sebenarnya survei ini bisa jadi tidak berbicara sepenuhnya tentang apa yang ada di lapangan, tapi memuaskan siapa yang membayar mereka, memberi jawaban yang memuaskan terhadap mereka yang dibayar. Misalnya Prabowo memesan satu survei dan Prabowo pasti akan tinggi di survei itu, elektabilitasnya, popularitas dan sebagainya itu. Nah, kenapa ini dilakukan? Orang sudah tidak percaya. Kenapa dilakukan survei itu digenjot terus-menerus dengan bayaran ratusan juta, bahkan MM-an gitu bayarannya. Kenapa itu dilakukan? Nah, logikanya begini, orang bodoh mana gitu ya,
yang mau membayar satu lembaga survei, yang lembaga survei itu hanya memuaskan orang yang membayar gitu. Artinya dalam tanda petik hasil survei itu bohong. Orang gila mana yang mau membayar besar-besaran itu? Secara logika begitu. Mungkin kita anggap mereka gila, tapi sebenarnya yang mereka kejar adalah algoritma. Kenapa dengan algoritma? Ini sangat penting sekali. Jadi semakin banyak survei yang mendukung salah satu capres, dalam pengertian tanda petik menunjukkan elektabilitasnya tinggi, partainya diterima oleh masyarakat dan sebagainya itu pada akhirnya membentuk sebuah pola atau disebut algoritma. Algoritma ini menjadi pola yang berguling terus-menerus di media sosial, yang secara tidak sengaja semua orang termakan dengan berita-berita yang seperti ini. Mereka mungkin kalau dia itu pendukung Anies Baswedan, katakanlah, yang elektabilitasnya di dalam survei itu selalu kecil, mereka yang tidak menahu tentang politik akhirnya akan ciut dengan begitu. Akhirnya mereka akan terjebak di dalam sebuah pola, ya saya lebih baik memilih yang pasti-pasti saja, kan gitu. Padahal di dalam dunia politik tidak ada yang pasti. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya di dalam survei-survei yang dianggap abal-abal itu. Kita menganggap ya abal-abal itu sebagainya, tapi dampaknya ini berbahaya jika dia menjadi algoritma di dalam sebuah media sosial, di dalam pembicaraan politik, dan di dalam diskusi ilmiah dan seterusnya. Akhirnya muncul keraguan yang sangat mendalam kepada orang-orang yang selalu dikecilkan di dalam survei. Tapi terlepas itu benar atau salah ya survei itu, tapi sepertinya begitu. Dari semua daerah kenapa sih selalu Anies Baswedan kecil? Logikanya yang seperti yang saya sampaikan tadi, Anies Baswedan dari partai yang tidak populer dan juga dia orang yang miskin gitu, mau membayar survei itu tidak bisa, membayar iklan juga tidak kuat gitu kan. Akhirnya ya seadanya saja dengan kejujuran dan mengandalkan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta. Makanya Anies Baswedan diundang di mana saja dia bakal bicara Jakarta gitu. Karena itu karyanya satu-satunya gitu. Bicara soal partai, bicara soal apa, dia bukan kader partai gitu. Jadi repot juga gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah algoritma ini. Bagaimana melawan algoritma ini? Apakah cukup dengan tidak percaya saja? Saya rasa tidak. Kita harus selalu membuat diskursus yang dalam pengertian dialektika sehat di media sosial. Artinya, semua kebenaran harus diragukan. Nah, inilah yang kemudian diusahakan terus-menerus oleh Rocky Gerung di setiap ceramahnya, yaitu membangun akal sehat. Setinggi apapun survei seseorang itu tidak akan ada gunanya jika misalkan partai yang sedang berkuasa hari ini tidak bisa menjawab kemiskinan, atau orang partai terkaya hari ini, misalnya capres terkaya hari ini juga tidak memiliki prestasi sama sekali misalnya. Itu kan menimbulkan keraguan. Atau Anies Baswedan juga walaupun elektabilitasnya kecil tidak perlu dikasihani. Juga kita bertanya bahwa Indonesia bukan Jakarta, kan gitu. Jadi diskursus kritis ini yang harus kita bangun terus-menerus dalam rangka edukasi politik. Saya rasa itu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.